Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Eka Pramana Putra dengan NIM 10 20 12 300 199. Dengan kelas saya TI 4706. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ClO2, isi dari ClO2, yaitu yang pertama ada atom. Atom adalah unit dasar materi yang terdiri dari inti yang mengandung proton atau neutron di tengah, dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam kulit. Atom membentuk unsur kimia yang berbeda dan menjadi dasar bagi molekul dan senyawa. Lalu di sini ada nomor atom dan nomor massa. Nomor atom dan nomor massa adalah dua properti yang berhubungan dengan struktur atom suatu unsur kimia. Yang pertama nomor atom. Penjelasan nomor atom yang pertama ada nomor atom sering disimbolkan dengan huruf Z. Adalah jumlah proton di inti atom suatu unsur. Dan penjelasan kedua yaitu ada nomor atom menentukan identitas unsur kimia. Dua atom dengan nomor atom yang sama akan menjadi atom dari unsur yang sama. Lalu penjelasan ketiga ada tabel periodik unsur disusun berdasarkan nomor atom. Lalu di sini ada nomor massa. Penjelasan pertama nomor massa adalah nomor massa sering disimbolkan dengan huruf A, adalah jumlah total proton dan neutron di inti atom suatu unsur. Lalu penjelasan kedua, nomor massa memberikan informasi tentang massa total atom. Lalu di sini ada penamaan molekul anorganik. Penamaan molekul anorganik mengikuti beberapa aturan sistematis tergantung pada jenis molekul dan senyawa yang terlibat. Berikut saya bacakan beberapa pedoman umum untuk penamaan molekul anorganik. Nomor 1 ada lonik. Lalu penjelasan lonik yang pertama adalah senyawa ionik. Senyawa ionik terdiri dari ion positif dan ion negatif. Ion positif bisa disebut dengan kation dan ion negatif bisa disebut dengan anion. Lalu kation biasanya dinamai sesuai dengan unsurnya. Lalu anion dinamai dengan menggantikan akhiran unsur menjadi ide. Lalu ada contoh ionik. NaCl dinamakan natrium klorida. Lalu ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen terbentuk oleh pembagian elektron antara atom-atom non-logam. Nama unsur dalam molekul dapat muncul lebih dari satu kali dan awalan numerik digunakan untuk menunjukkan jumlah atom setiap unsur. Lalu di sini ada contoh kovalen. Contoh lagi yaitu CO2 dinamakan karbon dioksida. Lalu ada senyawa asam dan basa. Senyawa asam kadang dinamai berdasarkan senyawa kovalen yang terkait. Contoh ada HCI dinamakan asam klorida. Basa seringkali dinamai sesuai dengan ion hidroksida yang dimilikinya. Senyawa kompleks. Lalu ada senyawa kompleks. Senyawa kompleks melibatkan ion logam yang terkoordinasi dengan ligan. Lalu nama ligan diberikan terlebih dahulu, diikuti oleh nama logam. Lalu ada senyawa oksida. Senyawa oksida terdiri dari oksigen dan satu atau lebih unsur. Nama unsur diikuti oleh kata oksida. Lalu ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik untuk senyawa yang tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas. Kategori-kategori yang saya sebut tadi. Penamaan dapat mengikuti konvensi umum. Penting untuk mengingat bahwa aturan penamaan senyawa dapat berubah tergantung pada jenis senyawa dan konteks kimia tertentu. Penggunaan sistem aturan sistematis ini membantu mengidentifikasi senyawa secara unik dan mengkomunikasikan informasi kimia dengan jelas. Lalu kedua di sini ada molekul. Molekul terbentuk ketika dua atau lebih atom berikatan bersama melalui ikatan kimia. Ini bisa terjadi antara atom dari unsur yang sama atau berbeda.
Molekul membentuk struktur dasar senyawa kimia dan memiliki sifat khusus tergantung pada jenis dan jumlah atom yang terlibat. Lalu di yang ketiga ada ion. Ion adalah atom atau molekul yang memiliki muatan listrik karena kehilangan atau mendapatkan satu atau lebih elektron. Ion positif biasa disebut dengan kation karena kehilangan elektron. Lalu ion negatif disebut anion karena mendapatkan elektron. Lalu ada keempat yaitu stoikiometri, adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Ini melibatkan perhitungan partikel itu atom, molekul, dan ion yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi menyatakan rasio molekul yang terlibat, dan ini digunakan untuk menghitung jumlah zat dalam reaksi kimia. Lalu di sini saya akan mencontohkan satu soal contoh atom. Sebuah atom hidrogen memiliki atom satu. Berapa jumlah proton, neutron, dan elektron dalam atom ini? Pengerjaannya seperti atom hidrogen memiliki nomor atom 1 yang menunjukkan jumlah protonnya. Lalu jumlah proton dalam atom hidrogen adalah 1. Untuk menentukan jumlah neutron, kita bisa menggunakan massa atom relatif. Untuk hidrogen, massa atomnya hampir sama dengan nomor atomnya, sehingga jumlah neutron dapat dianggap 0. Jumlah elektron dalam atom netral sama dengan jumlah protonnya. Jadi dalam hal ini jumlah elektron adalah 1. Jadi atom hidrogen memiliki 1 proton, lalu neutron tidak memiliki atau bisa dibilang 0. Dan elektron memiliki jumlah 1. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.